Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hairani Anwar Tanjung. Saya dari kelas TIP 2201 dengan NPM 22110045. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan hasil dari UAS untuk mata kuliah pemrograman web yang dosen mengampunya itu adalah Pak Alwin Fau, Eskop MKOM, yang dimana sini sudah ada sebuah codingan yang berada di dalam Visual Studio Code. Di sini saya juga sudah mengaktifkan XMPP, yaitu untuk AVC dan MySQL. Di sini sudah saya aktifkan terlebih dahulu tadi, dan ini adalah hasil dari codingan saya yang sudah dibuat. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu Laravel, Confessor, Git, Visual Studio Code, XMPP, dan PHP-admin. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk pengertian dari Laravel dan fungsinya. Laravel itu adalah kerangka web PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang modern dan kuat. Ini mengikuti pola arsitektur MVC atau model, view, dan controller. Aplikasi Laravel ini berfungsi untuk menyediakan alat dan struktur untuk tugas-tugas seperti perutian, autentifikasi, dan interaksi database. Sedangkan Confessor ini dia adalah manajer ketergantungan untuk PHP. Ini menyederhanakan proses pengelolaan dan instalisasi pustaka dan paket PHP untuk proyek Anda. Laravel ini dia berfungsi untuk misalnya itu sering menggunakan Confessor untuk mengelola dependensinya. Sedangkan Git ini dia adalah sistem kontroversi yang memungkinkan banyak pengembang berkolaborasi dalam sebuah proyek. Ini melacak perubahan dalam kode sumber, memfasilitasi kolaborasi, dan memungkinkan pengelolaan berbagai basis kode. Ini banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. PHP-admin ini dia adalah pengertian dari PHP-admin ini dia adalah alat yang berbasis web untuk mengelola database MySQL. Ini menyediakan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan database, memungkinkan penggunaan untuk memodifikasi dan menghapus database, table, dan data. PHP-admin ini sering digunakan bersama alat seperti XMPP untuk lingkungan pengembangan lokal. Sedangkan XMPP itu dia adalah paket tumpukan solusi server web lintas platform, sumber terbuka dan gratis yang dikembangkan oleh AVC Friends. Ini mencakup server HTTP, AVC, database SQL, dan juru bahasa PHP, sehingga dia memudahkan pengaturan lingkungan pengembangan web untuk aplikasi web. Sedangkan Visual Studio Code ini dia itu adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft yang mendukung berbagai bahasa pemrograman dan ekstensi, menyediakan fitur seperti penyorotan sintaks, debugging, dan integrasi kontrol. Versi ini adalah populer untuk pengembangan Visual Studio Code ini dia adalah pilihan populer untuk pengembangan pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan sedikit di codingannya yang ada untuk di bagian view. Di bagian view ini dia digunakan untuk menampilkan output atau input sebuah database yang ada di dalam dashboard ini. Yang ada di dalam dashboard ini, yang sebelumnya udah kita coding terlebih dahulu, maka bisa muncullah sebuah dashboard seperti ini. Di sini contohnya kita buka yang mahasiswa. Mahasiswa itu dia hasilnya seperti ini karena adanya codingan dari mahasiswa IndexBlade PHP. Ini dia adalah hasil codingan untuk di bagian mahasiswa. Sedangkan dia di
Sedangkan dia di bagian di bagian mata kuliah codingannya itu di bagian mata kuliah itu seperti ini. Itu kita bisa lihat di Index-Blade PHP di bagian mata kuliah, yang dimana itu dia untuk bisa membuat mata kuliah itu seperti ini gitu. Lanjut, yang ketiga itu adalah di dosen. Kenapa dia bisa seperti ini juga? Karena adanya hasil codingan dari dosen yang berada di Index-Blade PHP seperti ini. Dan untuk KRS juga seperti itu. Ini KRS karena dia adanya codingan dari di Index-Blade PHP, maka bisa menghasilkan KRS seperti ini. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau view itu berfungsi sebagai tampilan pada suatu web. Mungkin yang lainnya juga seperti itu dan yang lain untuk seterusnya bakal seperti itu. Di sini tuh kita menggunakan berbagai macam ya, ada di view, terus ini di sini juga ada, kita taruh di models juga ada, di controller juga ada. Controller ini dia dibagi ini itu berbagai macam tuh, mulai dari controller dosen, controller KRS, controller mahasiswa, controller mata kuliah. Di sini juga models itu terdapat dari dosen untuk KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.